Kepada Pak. Sama saya aja. Boleh, siap. Oke. Siapa? Ya. Hah? Emang tidak ada protokol? Nggak ada kalau saya. Saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai protokol. Hebat ya kalau Dadakan aja. Ada mobil ya ikut, nggak ada ya apes. Saya sudah itu kasihan abang tadi. Nanti istrinya marah kalau saya tidak naik mobil dia. Barangkali tahu yang paling parah di mana bencana di NTT? Manggarai Timur, Pak. Manggarai Timur. Dari sini ke Manggarai Timur berapa? Kalau belanjanya di mana? Di rute. Langsung. makan dulu. Enggak, nanti makan di jalan aja. Luar biasa. Kita kesini mau bantu orang, bukan mau jalan-jalan. Jangan sampai datang ke tempat bencana, datang ke hotel, ke tempat bencana dipoto, balik lagi terus pulang. Tiga. Udah, siapin mobilnya. Siap, Pak. Oke. Motor berapa orang? 10 orang. Diatur. Bagiin. Tadi, abang tadi. Pak Wali, naik Pak Wali. Kita sekarang akan langsung berangkat ke Manggarai Timur. Siap. Kalau besok naik pesawat. Siap. Sekarang yang bisa tempuh lewat darat dulu. Siap. Biar kita ini datang ke sini bisa bekerja. Tapi yang menjadi masalah, kita langsung jos Manggarai Timur, abang sopirnya bingung. BBM-nya belum full. Abang saya, guru saya Pak Udin orang NTT dulu ngajarin PMP. Saya 4 kali ditampar selama sekolah. BBM berapa full? Just full itu 500, Pak. 500. Nih buat BBM full. Makasih, Pak. Fullin. Siap. Setoran istri berapa setoran istri? Kalau ada 50. Istrinya namanya siapa? Rista. Rista, saya kasih setoran buat kamu 1 juta hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Awas harus nyampe loh itu. Yang 1 juta. Siap, Pak. Setoran mobil berapa setoran mobil? Per hari 300. Nih, saya kasih 600 buat setoran mobilnya. Siap, Pak. BBM penuh, Ya. mobil udah distorin, Siap. istrinya sudah distorin. Siap. Ini buat uang saku abang. Siap, Pak. Makasih, Pak. Aman kan? Aman. Aman sekali. Semangat Pak Wali. Siap. Untuk kemanusiaan. Siap. Tadi orang-orang sampai bingung lihat saya. Pak nggak ada yang jemput gak? Anak abah plus anak banteng nyinyirin KDM. Ngapain KDM ke NTT? Di NTT kan ada gubernurnya. Lagian gak harus gubernur kan yang dateng. Lah, tanyain sono sama rakyat NTT. Kenapa yang diundang KDM, bukan Pramono, bukan Anies? Apa mungkin mereka ngerasa presidennya KDM gitu? Mereka merasa terwakili kepentingannya cuma oleh KDM, bukan Anies, bukan Pramono. Lagian kalau ditanya ngapain gubernur ke NTT, lah itu Pramono ngapain ke Jepang ngomong-ngomong sama robot, mana pakai APBD lagi. Kalau kita lihat sejarahnya nih ya kan, APBD Jakarta untuk ke luar negeri itu sampai dengan 54 miliar loh. Lah KDM ke NTT pakai duit pribadi ya kan, ngumpulin duit 4,5 miliar itu cuma dalam waktu 20 menit. KDM peluk rakyat yang lagi kesusahan, Pramono peluk robot di Jepang. Yes, gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Mau konten? Kalau cuma mau ngasih bantuan, ya bantuannya aja yang ke sana sama relawannya. Gubernurnya nggak usah ikut. Gubernur Jawa Barat ke NTT mau ngapain? NTT masih punya gubernur, masih hidup. Gubernurnya selamat, nggak jadi korban gempa, sehat walafiat. Jadi ngapain gubernur Jawa Barat ke sana? Pakai bawa tim media lagi. Mau ngapain? Mau syuting film. Giliran rakyat Jawa Barat ngeluh, jalanan rusak, dijawabnya itu jalan provinsi atau kabupaten. Lah ini dia ke NTT, udah beda provinsi. Gue paling nggak bisa ya ngelihat pemimpin mengeksploitasi kemiskinan rakyat, ya, bencana alam. Paling nggak bisa deh. Ngelihat ada pemimpin mengeksploitasi penderitaan rakyat untuk mendulang elektabilitas. Ini udah nggak benar. Dan KDM sering melakukan hal itu. Kalau mau bantu, ya bantu aja. Gak usah kegenitan. Gak usah nyalain kamera biar semua orang tahu kalau lu tuh dermawan. Gak usah. Malaikat nggak mungkin salah nyatet. Provinsi-provinsi yang lain juga ngasih bantuan. Tapi nggak ada yang kegenitan kayak ente. Rakyat Indonesia juga seluruhnya peduli sama NTT. Dan ngasih bantuan juga. Tapi nggak perlu dikontenin juga. Ini buat rakyat Indonesia ini terakhir kali ya kita punya pemimpin model begini. Besok nggak boleh ada lagi. Dah, gitu aja. Cie akhirnya Eko boga bahan deui ngonten deui alus yeuh nya isuna jang nyerang KDM makin nanya KDM mau ngapain ke NTT. Yang jelas KDM mah misinya jelas, misi kemanusiaan, misi sosial, menyalurkan bantuan 4 miliar untuk korban bencana.
Moal KDM ke NTT. Ngan saukur ngomong jeung robot. Kos gubernur sia, gubernur Jakarta jauh-jauh ke Jepang. Ngan saukur ngomong jeung robot. Nah, ayeuna orang sebagai warga Jawa Barat rek nanya ka sia orang Jakarta. Nanaonan nguruskeun KDM. Ngagogoreng KDM. Dalam misi apa? Mengkritik kebijakan, rek alus, rek goreng KDM kebijakana, kan siapa mau ngarasakeun. Siapa orang Jakarta, sok peduli kepada masyarakat Jawa Barat. KDM nanaonan ka NTT, mending nguruskeun Jawa Barat, masih banyak masyarakat Jawa Barat miskin yang butuh pertolongan. Kan mana orang Jakarta Eko? Peduli ke masyarakat Jawa Barat. Eta maneh meunang. Kunaon KDM ulah peduli kepada masyarakat yang sedang terkena musibah di NTT. KDM peduli teh bukan hanya sekedar omongan. Tenagana, waktuna, materina diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ari maneh geus berbuat naon? Lamun misalkan bener maneh peduli kepada masyarakat Jawa Barat yang miskin, yang kelaparan, datang ke Jawa Barat. Sok bantuan. Ulah ngoceh doang di sosial media. Nah, berikutnya soal Bapak Aing KDM yang menyiapkan alokasi 4 miliar untuk NTT. Mantap. Aing kan? Play. Ini kita sudah rapat untuk membahas rencana pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah dari keriduan para peserta rapat yang hadir sudah terkumpul alokasi sebesar 4 miliar untuk segera dibawa ke NTT. Dan ini Ketua BPBD, Kepala BPBD membawa pasukannya nanti berangkat lebih dulu sebanyak 10 orang, 20 orang. Dan full dompetnya penuh. Ya, ini dompetnya penuh. Jangan sampai memberangkatin relawan ke sana, dompetnya kosong. Jangankan menolong, malah tiap hari keleleran cari untuk biaya makan, nggak boleh. Itu dia, Mang. Itulah mantapnya Bapak Aing. Gercep. Iya dong, kebanyakan birokrasi lah. Iya, nggak bakal lama. Di situ tulis rapatnya pun katanya cuma 20 menit. Menghasilkan 4 miliar. Untuk NTT. Mantap. Nah, pasti nanti ada yang nyinyir nih. Ngapain katanya nggak bantu daerah lain kalau daerah sendiri masih banyak yang susah. Kan gitu. Nggak bakal, Maywan. Oh, nggak bakal ada yang nyinyirin? Maksudnya nggak bakal didengerin. Lanjut terus Bapak Aing mah. Oh, kirain nggak ada yang nyinyirin. Ya iya tuh, yang kayak gitu pasti ada aja. Setiap ya Bapak Aing mau ke mana-mana gitu. Mau ke Papua ke Sumatera, waktu itu ke Padang, ke Aceh, ke Bali, kemanapun gitu, ke Jogja. Walaupun udah jelas dalam rangka apa gitu ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah misalnya, tetap dianggapnya jelek. Iya. Apalagi kalau misalnya Bapak Aing ke luar negeri, holiday gitu. Wah, itu mah para striker senang banget atuh, jadi punya bahan mereka. Pejabat yang keluar mau ke luar negeri, holiday, anteng-anteng aja. Kenapa giliran Bapak Aing istilahnya mengunjungi saudara kita sesama bangsa Indonesia yang kena musibah, malah di goreng, dijele, salah Bapak Aing di mata mereka mah. Iya, contohnya yang waktu kejadian Sumatera itu, Mang. Iya, pokoknya semakin Bapak Aing dijele, semakin dijelek-jelekin, semakin digoreng, semakin matang. Luar biasa guys, warga NTT bikin heran dan kagum. Padahal KDM itu gubernur. Kenapa datang ke NTT tanpa pengawalan? Bagaimana videonya? Coba perhatikan di sini. Betapa terkejut dan terkagum-kagum Simba ini ketika tahu KDM datang ke NTT tanpa pengamanan dan protokoler yang ketat layaknya pejabat lain. Nah, berikut videonya. Kenapa? Emang tidak ada Nggak ada kalau saya. Saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai protokol. Dadakan aja. Ada mobil ya ikut, nggak ada ya apes. Ini Ngur. Langsung. Nggak, nanti makan di jalan aja. Kita kesini mau bantu orang, bukan mau jalan-jalan. Ya, jangan sampai datang ke tempat bencana, datang ke hotel, ke tempat bencana dipoto, balik lagi terus pulang.
Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini.